Perkenalkan, nama saya Revi Pak Roman Putra. Nama saya Galang Balajar Kopi. Nama saya Margarita Dian. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara dengan judul Memahami Sinar Pertama Pancasila melalui dialog dengan tokoh agama di Masjid Pangeran Diponegoro dengan tujuan toleransi antar umat agama serta untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang sila pertama Pancasila. Dan saat ini kami sudah menemui tokoh agama yang berada di Masjid Pangeran Diponegoro yang bernama dengan Bapak Iman. Oke, untuk saat ini kami akan langsung ke sana. Izinkan kami Bapak untuk bertanya mengenai bab sila pertama. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang relevansi sila pertama Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia saat ini? Pandangan saya masih banyak yang ada yang menurut aliran kepercayaan juga, Ya. tapi ujung-ujungnya juga endingnya juga ke Pancasila juga, cuman mungkin caranya ya, atau yang mengambil jalan yang lain. Tapi kalau dari ketahuan saya ya, kalau Pancasila ini ya, ketuhanan yang maha esa itu artinya Tuhan itu hanya satu aja, nggak ada Tuhan yang lain. Karena maha esa, esa itu satu artinya kan. Artinya nggak ada Tuhan, kan nggak ada sesembahan yang selain yang esa itu nggak ada. Dan menurut saya, teman saya. Itu kalau yang lain kan orang kan mempunyai pemikiran atau wawasan sendiri-sendiri ya. Iya. Sesuai kepercayaan masing-masing. Masing-masing. Tapi kan saya bilang tadi kan ada aliran kepercayaan juga kan tadi. Saya bilang gitu. Kalau saya ketuhanan aja yang maha esa, artinya nggak ada Tuhan yang lain, hanya satu aja. Saya. Apa pentingnya toleransi beragama dan bagaimana cara kita menghormati agama lain tanpa mengurangi keyakinan kita sendiri? Nah itu kan, itu sebenarnya toleransi itu kan pengaman Pancasila juga, butir-butirnya Pancasila. Kalau menurut saya, memang hidup itu kan majemuk, artinya religius, artinya macam-macam orang. Bahkan sejak dulu itu, meskipun orang itu belum mau menembah atau belum bersuci, belum mengakui adanya yang maha esa, masih hidup berdampingan gitu, saling tolong menolong dan sebagainya, menghargai pendapat orang lain, itu termasuk pemahaman Pancasila juga kan. Kemudian menghargai, saling melindungi, sehingga meskipun majemuk, meskipun banyak macam ragam, itu tetap buyuk rukun gitu, berdampingan karena tidak bisa hidup sendiri, orang itu membutuhkan orang lain. Itu saja. Selanjutnya, strategi dan peran apa yang bisa dilakukan dalam membangun kerukunan antar umat beragama? Nah, kalau itu strateginya ya harus saling menghargai, jangan menghormati, itu tadi artinya strateginya ya harus kita menghargailah pendapat orang lain atau pemahaman orang lain, harus juga dihargai gitu loh. Dengan menghargai pendapat orang lain, pemahaman orang lain, saya akan timbul kerukunan, rukun, saya hidup berdampingan, saling jujur, gotong royong itu kalau dalam Pak, apa tantangan dan solusi dalam menunjukkan toleransi beragama di masyarakat yang ulang? biasanya tantangannya ya. Tantangannya biasanya karena dengan perpecahnya atau nge-gap itu akan menimbulkan perpecahan sehingga susah. Maka saya tadi bilang kan kerukunan itu menjamin supaya rukun itu ya harus menghargai tadi itu, hargai pendapat orang lain, perbedaan orang lain, bahkan sampai ras dan warna kulit dan sebagainya itu kita hargai karena sama-sama makhluk Tuhan. Yang terakhir, pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada kami mahasiswa yang berbeda agama namun masih kerjasama. Ya saya pesan ya saling mendukunglah pada orang lain dan timbullah kasih sayang, karena di dalam agama sejujurnya jangankan kepada manusia, bahkan kepada makhluk yang sekecil apapun harus dihargai, jangan sampai menyiksa, jangan sampai membunuh dan sebagainya, kecuali
Kita yang dilarang kalau dalam agama itu, setahu saya, kita tidak boleh akur dengan makhluk yang namanya jin atau setan, yang karena ujung-ujungnya dia menjerumuskan manusia. Situ. Tapi kalau untuk, bahkan kami diajarkan dalam tidur pun, kalau ada semut pun nggak boleh dibunuh. Di situ. Dengan sengaja loh, tapi kalau nggak sengaja ya. Pelestarian alam. Nah, di situ. Ujungnya. Pelestarian alam perlu banget. Bahkan penting, sangat penting. Sebenarnya alam ini rusak dan tidaknya yang tingkahnya manusia aja. Iya. Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman, bapak-bapak. Maaf. Iya. Juga jangan-jangan sebagai generasi penerus ya harus timbulkan kerukunan. Bagaimanapun juga, bagaimana kita harus mencari jalan bagaimana supaya tetap rukun. Karena meskipun berbeda-beda, kita ini satu kan. Ini kan kita juga. Ya. Ya. Demikianlah tugas dari kami. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Salam dan bahagia.